Hai guys, hari ini aku mau ngajakin kalian bikin dodol durian atau kuluit. Mohon maaf kalau penyebutannya berbeda ya guys. Sepengetahuan aku, orang bilangnya ini sih dodol durian ya pada umumnya. Tapi ada di tempat salah satu daerah juga yang nyebutnya ini dempok durian, lempok durian. Nah, kebetulan di tempat aku bilangnya ini kuluit. Jadi di sepanjang video ini aku akan menyebut ini kuluit ya guys. Bahannya hanya durian dan gula merah. Gula merah ini hanya opsional ya guys. Karena kebanyakan juga yang bikin kuluit ini nggak pakai gula merah ya. Tapi aku pakai gula merah karena gula merah itu sebagai pengawet alami. Sepengetahuan aku ya dari nenek aku, mama aku yang bikin kuluit ini mereka masukin gula merah. Gula merahnya nggak perlu banyak guys, cuma cukup sedikit aja karena ini cuman kayak sedikit aja kayak tambahan aja gitu untuk pengawet alami aja. Karena memang si duriannya ini udah manis, jadi kita tidak perlu banyak menambahkan si gula merahnya ini. Karena lagi-lagi itu sesuai selera ya. Kalaupun kalian mau bikin kuluit tanpa gula merah juga bisa guys. Kuluit ini bisa disimpan bahkan sampai 1 tahun. Kalau pembuatan dan cara pembuatannya pas dan si durian ini udah mateng banget guys ya, masaknya memang agak lama. Fluid ini akan bertahan sampai 1 tahun bahkan lebih. Karena inilah cara orang zaman dulu mengawetkan durian. Kalau nggak dicampur gula merah, aku nggak tahu ya guys akan bertahan berapa lama. Tapi kalau dicampur gula merah, karena gula merah ini sudah sebagai pengawet alami ya. Dari pengalaman aku yang udah aku lihat-lihat ya dari nenek aku, mama aku yang bikin tuh kulit ini bertahan sampai 1 tahun lebih. Tapi kalau yang tanpa gula merah aku nggak tahu bertahannya berapa lama. Lagi-lagi ini sesuai pengalaman aku ya. Kalaupun kalian sukanya tanpa gula merah ya nggak apa-apa, lagi-lagi itu kembali ke selera dan eh, pengalaman kalian gitu, apa yang kalian lihat orang sekitar bikinnya seperti apa gitu dan enaknya seperti apa. Kembali lagi sesuai selera masing-masing guys. Bikin kulit ini memang perlu kesabaran ya, karena ngaduknya itu benar-benar capek guys. Ngaduknya ini benar-benar harus sampai mateng banget. Karena kalau misalnya belum terlalu mateng, kulitnya nggak akan bertahan lama, paling 1 atau 2 bulan udah dimakanin ulat guys. Tadi aku masukin duriannya yang ada bijinya sama yang memang sudah aku kupasin ya, aku pisahin daging duriannya sama bijinya sudah aku buang. Tapi ada sebagian durian yang aku masukin sama bijinya. Sebenarnya lebih bagus yang sudah dikupasin ya. Tapi kalau duriannya banyak, kalian capek ngupasin, misahin si daging durian sama biji duriannya, nggak apa-apa sih kayak gini dimasukin sebiji-bijinya juga. Karena nanti kalau si kulitnya udah mau mateng, bijinya akan kepisah sendiri sama daging duriannya guys. Jadi kita mudah ngambilinnya. Contohnya kayak gini guys, ini biji duriannya sudah aku ambil, sudah aku pisahin ya. Ini tuh benar-benar murni daging duriannya. Bikin kulit ini tuh benar-benar capek. Padahal ini tuh cuman sedikit tadinya ya. Paling 5 atau 6 biji sih aku bikinnya. Apalagi kalau orang yang zaman dulu itu bikinnya nyampe yang puluhan biji ya, 10, 20 bahkan sampai 50 biji. Mereka itu ngaduknya di wajan besar dan di tanah, mereka bikin tungku di tanah. Karena kalau pakai gas kayak gini bakalan ngabisin gas. Zaman dulu itu kulit ini adalah salah satu cara-cara orang-orang tua zaman dulu mengawetkan durian. Karena fluid bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Mereka masak fluid terus dimasukin ke tawilung. Tawilung itu si pelepah pinang ya. Kalian tahu kan pelepah pinang yang lebar, terus itu yang pembungkus buah pinangnya. Nah, biasa pelepah itu jatuh, nah itu diambil, direndam, terus dikupas dan dibersihkan. Nah, itulah pembungkus kulit kalau orang zaman dulu bikin.
Kalau orang zaman dulu bikin kluit, kluitnya mateng, terus dimasukin ke tawilung, terus didinginkan, terus tawilungnya nanti ditutup, dibulet-buletin, terus nanti diikat sama rotan, diikatnya yang kuat dan rapat ya. Setelah diikat, nanti akan ditaruh di tapapan. Tapapan itu guys, biasa kan kalau orang zaman dulu masaknya di dapur yang pakai api ya, kayu bakar gitu. Nah, tapapan itu tempat naruh kayu bakar. Nah, jadi kluit akan ditaruh di situ karena di situ akan membantu pengawetannya lebih lama. Jadi pengawetannya lebih lama karena di situ kan hangat terus ya. Jadi fluid ini akan bertahan lebih lama lagi. Terus si binatang-binatang yang suka makan kulit ini gak berani deket-deket guys. Karena kalau di tapapan kan deket api ya, otomatis di situ tuh benar-benar steril. Jadi kulit ini benar-benar bertahan lama. Akhirnya kulit aku sudah matang guys. Ini kulit mode zaman sekarang ya, mode zaman now. Kalau zaman dulu dibungkus pakai tawilung, sekarang aku bungkusnya pakai plastik. Aku press, nanti aku taruh di kulkas. Karena pengawet zaman sekarang ya di kulkas guys. Udah pengaruh zaman lah ya, kan listrik sudah masuk ke desa-desa. Fluid bisa digunakan buat campuran kue dan lain-lain. Bisa juga dibikin gorengan guys, rasanya tuh enak banget. Kalau untuk campuran kue, kita bisa campurkan di kue pais, kekicak, bubur kacang ijo, cendol, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah nonton. See you next video and bye-bye.